Hi everyone, how is it going? In this lesson, we are going to study about recount text. Recount text is a text tells about past event. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang jenis teks, yaitu khusus untuk recount text. Oke, recount text ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah factual recount text dan yang kedua adalah personal recount text ya. Jadi karena lihat di layar ini, factual recount text itu adalah menceritakan tentang biografi atau autobiografi seseorang di masa yang lampau. And how about personal recount text? Personal itu sesuai dengan namanya, personal berarti person. Jadi menceritakan tells about someone experience, tell about someone diary, and etc. Jadi lebih banyak menceritakan tentang pengalaman seseorang dan diary seseorang. Jadi sebenarnya not only recount text but also narrative, procedure, descriptive. Jadi bukan hanya itu, bukan hanya recount text tapi ada teks-teks lainnya yang perlu kita pelajari. Jadi recount text ini adalah menceritakan tentang sesuatu yang sudah terjadi atau tell about past event. Sesuatu event atau peristiwa yang telah terjadi. Oke, jadi the keywords-nya di sini adalah simple past tense. Oke, you have to learn, you have to know about simple past tense before you study this lesson or before you study this recount text ya. Oke, nah kita akan masuk yang pertama adalah mengenai bagaimana language features-nya atau ciri bahasanya. Oke, nah ciri bahasanya ada 7 yang kita pelajari. Bagaimanakah ciri-cirinya? Yang pertama, fokus on personal pronouns. Jadi fokusnya kepada personal pronoun itu seperti I, you, we, they, she, he, it, my family, my friends, etc. Okay. Number 2, use of past adverb of time to indicate the time. Jadi menggunakan kata keterangan waktu yang berbentuk past ya. Seperti apa? Seperti last night, last month, yesterday, a week ago, etc. And number 3, use adverb of place. Jadi menggunakan kata keterangan tempat seperti at home, in my room, in the rail station. Number 4, use of chronological connector seperti then, after that, later on, etc. Number 5, use of linking verb and verb of sense like was, were, saw, heard, thought, and etc. Number 6, use of action verb like walk, write, talk, and etc. And the last, number 7, use of past tense. Nah ini yang saya katakan tadi adalah yang terakhir menggunakan simple past tense. Oke, jika kalian belum mengetahui tentang simple past tense adalah tenses yang menceritakan sesuatu yang telah terjadi di masa yang lampau. Simple past tense menggunakan kata kerja bentuk yang kedua untuk positive sentence-nya, kemudian dia menggunakan did not untuk negatifnya. Oke, jadi kata keterangan waktu yang biasa digunakan adalah last time, for example, last Sunday, an hours ago, 2 hours ago, dan lain-lainnya. Jika kalian ingin memahami lebih detail tentang simple past tense, kalian bisa melihat postingan saya berikut ini. Di situ dijelaskan banyak tentang simple past tense yang bisa kalian pelajari. Next, bagian berikutnya adalah about generic structure of recount text atau generic ya. Struktur generiknya seperti apa? Yang pertama, orientation. Oke, orientation adalah menceritakan siapa saja yang terlibat di dalam cerita ini dan menceritakan tentang peristiwa itu kapan terjadi dan di mana yang terjadi, itu orientation. Kemudian yang kedua adalah event ya. Events itu adalah peristiwa-peristiwanya. Jadi secara kronologikal akan diceritakan di situ. Misalnya yang pertama bagaimana first, kemudian yang kedua atau kejadian itu dari awal, pertengahan sampai berakhirnya diceritakan. Kemudian yang ketiga, evaluation. Evaluation ini bersifat optional ya, boleh tidak, boleh ada ya. Kemudian evaluation ini adalah jadi yang menulis atau writer ini adalah memberikan komentar tentang bagaimana jalannya
sebuah cerita atau pengalaman seseorang, experience atau autobiography atau biografi seseorang. Kemudian yang terakhir adalah reorientation, contains the conclusion of the experience. Jadi ini adalah konklusinya atau kesimpulan bagaimana cerita ini menurut si writer atau penulisnya. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh example of recount text ya. Oke, di slide berikut ini. Kita masuk ke contoh untuk recount text. Jadi sesuai dengan generic structure of recount text, ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah events, sedangkan eventnya di sini ada event 1 dan ada event kedua. Kemudian yang terakhirnya adalah reorientation. Jadi di contoh ini tidak diberikan evaluation ya. Jadi karena evaluation dan reorientation itu adalah optional. Jadi bisa ada dalam sebuah kalimat, bisa juga tidak ada dalam sebuah kalimat. Oke, perhatikan contohnya. Yang pertama adalah orientation. Orientationnya, last week I spent my holiday and went to Borobudur Temple. Jadi kalimat ini memang benar-benar adalah recount text karena di situ ada kata spend, ada kata went. Spend dan went itu adalah past tense ya. Jadi ini adalah termasuk ke dalam lanjut feature of recount text-nya, itu bagian use of past tense. Kemudian untuk series of events, event 1, we went to Borobudur Temple by private car. Nah, di situ juga ada kata went. Itu adalah kata kerja bentuk yang kedua dari go. Kemudian series of event kedua, I saw many tourists. Saw di sini adalah bentuk past tense dari see. Dan berikutnya adalah yang terakhir, reorientation. Reorientation ini adalah contains the conclusion of the experience ya. Jadi konklusinya adalah it was a very interesting vacation. Jadi writernya mengatakan bahwa perjalanan atau trip itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Yes, dalam kalimat itu adalah masuk ke dalam language feature-nya, fokus on personal participant-nya, misalnya I, di situ sudah ada. Kemudian dia menggunakan past adverb of time, ya seperti last week. Kemudian adverb of place-nya seperti Borobudur Temple. Yang paling menonjol di situ adalah kata kerjanya, semua kata kerja menggunakan past simple past tense seperti spent, went, kemudian went lagi, so ada kata was di situ. Oke, baiklah, demikianlah contoh dari recount text. Ya, demikianlah penjelasan mengenai recount text yang harus kamu pelajari. Ya, ingat bahwa recount text ini adalah simple past tense yang paling banyak terdapat di dalam kalimatnya atau di dalam teks itu. Namun sebelumnya, kalian harus mengerjakan task berikut ini. Ya, berikut adalah task untuk kalian. Well everyone, thank you for your attention. Thank you for watching this video. Don't forget to learn English. Don't forget to practice your English every day because practice makes perfect. See you next time.